Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, mahasiswa studi Al-Hikmah Jakarta semester 5. Sebelum saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Ustadz Ahmad Rafi Samsuri, selaku dosen studi Al-Hikmah Jakarta, mata kuliahnya Retorika Dakwah. Dalam kali ini, beliau memberikan tugas kepada saya tentang saya akan menjelaskan tentang fastabiqul khairat. Dalam Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal sehat untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu. Segala perbuatan manusia akan dicatat oleh malaikat dan menjadi hal yang dipertanggungjawabkan saat di akhirat nanti. Oleh sebab itu, umat muslim diajarkan selalu berbuat kebaikan kala hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan, itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Terdapat banyak jenis perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Karenanya, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang disebut dengan fastabiqul khairat menjadi hal yang dapat membawa umat muslim kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam pembahasan fastabiqul khairat yang meliputi pendahuluan atau dalil Al-Quran, pentingnya fastabiqul khairat, dan manfaat fastabiqul khairat. Pendahuluan atau dalil Al-Quran yaitu fastabiqul khairat ini merupakan salah satu sebuah anjuran dalam Islam agar setiap individu bersegera dalam melakukan kebaikan. Bukan saja melakukan dengan cepat, tetapi juga secara profesional atau itqon dan tepat, sehingga apa yang dilakukan itu menjadi amal yang terbaik atau ahsanu a'mala. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap manusia mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sekecil apapun perbuatan, itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Terdapat banyak jenis perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Karenanya, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang disebut dengan fastabiqul khairat menjadi hal yang dapat membawa umat muslim kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pentingnya fastabiqul khairat dalam kehidupan kita? Di sini dijelaskan bahwa manifestasi fastabiqul khairat merupakan suatu konsep yang menghendaki segenap umat Islam segera melakukan aksi kebaikan untuk mendapatkan ridhonya. Jika ada yang lain juga melakukan, maka berusahalah untuk melakukan dengan kualitas terbaik atau ahsanu a'mala. Dan terus menerus dalam Islam dikenal dengan istilah al-wamuha wa in qalla, atau terus menerus alias ajat atau meski sedikit. Secara operasional, tentu fastabiqul khairat butuh namanya perencanaan atau planning atau prepare, rencana, siap-siap, atau mudahnya adalah pelaksanaan dari konsep planning, organizing, actuating, and controlling. Sehingga waktu tidak ada yang terbuang percuma atau sia-sia. Energi juga yang disalurkan pada peningkatan mutu
mutu diri ini secara keseluruhan dan selamat dari bisik-bisikan setan yang merugikan. Itulah beberapa keuntungan dari fastabiqul khairat. Apa manfaat fastabiqul khairat tersebut? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tidak ada waktu yang terbuang percuma. Apa maksudnya? Waktu yang dihabiskan umat muslim saat berlomba dalam kebaikan tidak terbuang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk terus bergerak mengerjakan sesuatu agar waktu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk hidup di dunia. Hal ini terulang dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai atau dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras atau untuk urusan yang lain. Yang kedua, menyalurkan energi pada kegiatan positif. Ketika umat muslim terbiasa untuk melakukan perbuatan baik, mereka senantiasa memiliki energi yang dapat dihasilkan kepada kegiatan positif. Contohnya pada Idul Adha kemarin kita belum tolong menolong dalam berkurban atau menyembelih atau yang disebut dengan panitia kurban yang menyiapkan daging kurban, tempatnya dan sebagainya, seperti contoh hal lain seperti membangun masjid pada pesantren atau rumah warga, atau juga pekerjaan jalan yang perlu kita benahi atau kita perbaiki. Untuk contoh yang ketiga yaitu terhindar dari godaan setan. Maksudnya apa? Setan memiliki banyak cara untuk menggoda manusia agar berpaling dari Allah SWT. Hal baik yang manusia perbuat akan kembali untuk kebaikan diri masing-masing. Allah SWT berfirman yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat ke-7. Dan Rasulullah SAW pun mendorong umatnya untuk selalu berlomba dalam kebaikan seperti yang dituliskan hadis riwayat Muslim. Bersegeralah melakukan amal-amal saleh atau kebajikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seseorang yang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah atau pendengar. Demikian kurang lebihnya manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.